Berita top dan terupdate timnas hari ini. Striker baru timnas asal Amerika Serikat. Pelatih Jepang nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sinteyong coret 14 pemain timnas di Piala AFF. Tom Haye tak setuju Erick Thohir mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Striker baru timnas asal Amerika Serikat. Setelah resmi mendatangkan oleh Romeni sebagai calon penyerang timnas Indonesia, kini skuad Garuda akan kedatangan satu penyerang lagi. Pemain ini akan membantu oleh Romeni di lini serang timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pemain yang dimaksud adalah Adrian Wibowo. Adrian Wibowo adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Mayor Liga Soccer atau MLS Amerika Serikat dengan bergabung bersama Los Angeles FC. Seperti yang diketahui, Adrian merupakan pemain kelahiran Amerika Serikat yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang merupakan asli orang Surabaya. Pemain berusia 18 tahun ini cukup disegani di timnya karena ia tampil menonjol bersama Los Angeles. Ia berhasil mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 pertandingan. Performa apik itulah yang akhirnya mengantarkan Adrian menjadi salah satu calon penyerang timnas Indonesia yang dilirik oleh PSSI. Sebelumnya, Adrian juga pernah membela timnas Amerika Serikat U17 dan berhasil mencetak 1 gol dalam 3 pertandingan. Pemain yang hobi dengan nasi bungkus dan martabak itu juga sudah menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Garuda melalui program naturalisasi dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Ya, tentu saya terbuka untuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Suatu kesempatan yang akan saya pertimbangkan, kata Adrian. Pelatih Jepang nyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelatih timnas putri Indonesia, Satoru Mochizuki, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat sepak bola tanah air. Pasalnya, pelatih asal Jepang itu tertangkap kamera ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya saat anak asuhnya melawan Malaysia di New Laos National Stadium. Meski berasal dari Jepang dan baru 9 bulan menjabat sebagai pelatih skuad Garuda, Satoru sudah menunjukkan bentuk kecintaannya terhadap Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Satoru sebenarnya juga belum hafal, namun dirinya berusaha keras dengan membawa catatan kertas ketika bernyanyi. Sinteyong coret 14 pemain timnas di Piala AFF. Setelah memanggil 33 pemain yang akan membela timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2024, kini pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, baru melakukan pencoretan terhadap 4 pemain. Pencoretan ini dilakukan menjelang pemusatan latihan Piala AFF 2024 di Bali pada tanggal 28 November 2024. Nama pertama yang dipastikan dicoret oleh Sinteyong adalah gelandang milik Persib Bandung, Ferdiansyah. Pemain kedua adalah pemain milik Bali United, Rahmat Arjuna. Pemain ketiga yang juga ikut dicoret oleh Sinteyong adalah mantan kapten timnas Indonesia U17, Iqbal Gwijangge. Pemain terakhir adalah penyerang milik PSM Makassar, Ricky Pratama. Tak hanya keempat pemain tersebut, kabarnya Sinteyong juga akan mencoret 10 pemain lagi. Dan hanya ada 23 pemain yang masuk ke dalam skuad akhir timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Patut kita nantikan siapakah 10 pemain yang akan menyusul dicoret oleh Sinteyong. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapakah kira-kira pemain yang layak dicoret di timnas Piala AFF 2024? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tom Haye tak setuju Erick Thohir mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Salah satu pemain keturunan timnas Indonesia, Tom Haye, mengaku sangat kaget setelah mendengar Erick Thohir akan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI buntut kekalahan telak timnas Indonesia melawan Jepang. Sebagai informasi, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak saat menjamu Jepang dengan skor 4-0.
Setelah ditaklukkan oleh tim Samurai Biru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung menemui para pemain di ruang ganti dan menyatakan akan mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Mendengar hal itu, Tom Ha-ye pun mengaku kagum dengan keberanian Erick Thohir karena berani pasang badan di saat Indonesia mengalami kekalahan. "Saya menghormati orang yang begitu terbuka dan siap pasang badan seperti itu," kata Tom Ha-ye dalam kanal YouTube The Highway Minggu 24 November 2024. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah Erick Thohir mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI apabila gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tanggapan Sinteyong peluang timnas lolos ke Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, ditanya mengenai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ketika menjalani sesi wawancara eksklusif di Korea Selatan. Dalam wawancara tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu ditanya apakah timnas Indonesia bisa finish di posisi kedua klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaan ini muncul buntut klasemen timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan total 6 poin, berjarak 1 poin dengan sang runner-up Australia dengan total 7 poin. Namun, jawaban Sinteyong berkesan tak mau menyombongkan diri dan tak mau memasang ekspektasi tinggi. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Garuda memiliki 4 sisa laga lagi. 4 laga ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik agar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Sinteyong, dari 4 laga sisa itu, ia akan menargetkan timnas Garuda meraih 7 poin dengan rincian 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Jujur, terdengar seperti mimpi. Setidaknya kami membutuhkan 2 menang, 1 imbang, dan 1 kalah. Berkat hasil itu, timnas Indonesia bisa finish di peringkat 3 atau 4, kata Sinteyong. Prediksi Kelvin Verdong, timnas menang versus Jepang. Salah satu bintang timnas Indonesia, Kelvin Verdong, menyampaikan peluang timnas Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, timnas Indonesia memiliki 4 sisa laga lagi yang akan menjadi penentu nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari sisa 4 laga tersebut, melawan Jepang akan menjadi laga yang paling sulit. Namun, menurut Kelvin Verdong, skuad Garuda dapat meraih kemenangan atas Jepang asalkan tim Samurai Biru itu menurunkan skuad pelapis kedua di laga penutup grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan terakhir melawan Jepang di kandang mereka, semoga mereka sudah lolos sehingga mungkin mereka akan memainkan tim B, kata Kelvin Verdong sambil tersenyum.